Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi zidna 'ilma. Amma ba'd. Lanjutkan kembali dari kitab fikih Asmaul Husna pada nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Haqqul Mubin. Iya kan? Al-Haqqu dengan Al-Mubin. Al-Haqqu, Al-Mubin ini dua nama Allah. Kenapa disebutkan sekaligus? Karena sejumlah ayat yang menyebutkan tentangnya ayyuhal ikhwah, ya, itu disebutkan secara beriringan antara Al-Haqq dengan Al-Mubin. Al-Haqq artinya yang maha hak, yang maha benar. Al-Mubin adalah yang maha pada situ jelas dan yang menjelaskan. Ya, yang maha jelas, ya, atau yang maha menjelaskan. Baik. Bagaimana pula nama Allah ini dan ya apa pula artinya? Maka Syekh di sini akan menjelaskan kepada kita tentang ya makna dari nama serta asarnya, ya, sehingga seorang dapat mengetahui dan memahami, ya, dan membekas di dalam dirinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Haqqu Al-Mubin. Baik, berkata Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah, adapun namanya Al-Haqqu faqad warada fil Qur'anil Karim fi 10 mawadhi. Ini terdapat penyebutannya di dalam Al-Qur'an pada 10 tempat. Ya, di antaranya firman Allah dalam surat Yunus ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Ya, itulah bagi kalian, itulah ya Allah Rabb kalian al-haq. Ya, Rabb kalian al-haq, yang maha benar. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Dan tidak ada setelah yang hak ini kecuali kesesatan. Fa anna tusrafun. Kenapa kalian berpaling? Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat 62 Allah berfirman, dzalika bi anna Allah huwal haq. Dengan lafaz yang masih sama, dzalika bi anna Allah huwal haq. Ya, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang hak, yang maha benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan apa yang disembah selain daripadanya adalah batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dan sesungguhnya Allah lah yang maha tinggi lagi maha besar. Ya, yang ketiga disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 116. Ya, fata'ala Allahul malikul haqq. Ya, maha tinggi Allah, yaitu raja yang hak. La ilaha illa huwa rabbul arsyil la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dialah Rabb Arasy yang mulia. Ya, jadi 3 ayat ini menyebutkan nama Allah Al-Haq. Ya, berarti ada 7 ayat lagi. Beliau tidak sebutkan di sini. Adapun namanya Al-Mubin, nah ini disebutkan di dalam surat An-Nur pada ayat yang ke-25. Allah berfirman, ya, yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haq wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin.
pada hari itu ditunaikanlah oleh Allah ya dinahum, agama mereka, maknanya akan dibalaslah agama mereka, al-haq, yang benar, itu agama Islam dahulu selama di dunia. Wa ya'lamu, dan mereka mengetahui sesungguhnya Allah dialah al-haqqul mubin, yang maha hak lagi maha menjelaskan. Nah, adapun ini ayyul ikhwah, kata beliau, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu tempat saja dia bergandeng dengan al-haq. Ya, bergandeng dengan al-haq penyebutannya. Makanya di akhir saya sebutkan wal haqqul mubin. Dialah Allah yang maha hak dan yang maha jelas atau yang maha menjelaskan. Nah, ini ayat yang menyebutkan. Ya, kenapa beliau sebutkan ayat terlebih dahulu? Supaya kita tahu bahwa nama ini memang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena faidahnya sebagaimana yang telah berlalu dalam kitab ini, tidak boleh menetapkan nama ataupun sifat bagi Allah kecuali yang datang penyebutannya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun makna al-haq ayyuhal ikhwah, ya, ay alladzi la syakka fihi wala raibah, yang tidak ada ragu serta tidak ada kebimbangan di dalamnya, itulah yang hak. Ya, bahwa sesuatu yang hak, yang benar, ya, adalah sesuatu yang tidak diragukan. Ya, sementara yang batil apa? Sebaliknya, yaitu yang di dalamnya terdapat keraguan, kebimbangan, sesuatu yang tidak meyakinkan. Ya, itulah batil. Adapun yang hak sebaliknya, yang tidak terdapat di dalamnya keraguan, tidak pula kebimbangan. Ya, la fi dzatihi, baik pada zat Allah, tentang adanya wujudnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa didustakan oleh akal manusia. Ya, tidak bisa pula didustakan oleh fitrah manusia akan keberadaan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ya, hak pada zatnya. Wala fi asma'ihi wa sifatihi. Ya, demikian juga tidak ada keraguan pada nama dan sifat-sifatnya. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala al-wujud, yang ada. Ya, tentulah setiap yang wujud ada nama dan ada sifat. Ya, dan dia telah mengabarkan kepada kita nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maka tidak ada keraguan pada nama dan sifatnya. Wala fi uluhiyatihi, demikian juga tidak ada keraguan pada uluhiyahnya. Uluhiyahnya pada dialah Tuhan yang berhak untuk disembah. Tidak ada keraguan padanya. Fahuwal ma'bud bihaq, dialah al-ma'bud dengan hak. Ya, dialah yang disembah dengan benar. Ya, dialah yang ibadahi dengan hak, dengan benar. Ya, wala ma'budu bihaqqin siwahu, dan tidak ada yang berhak untuk disembah selain daripadanya. Ya, fahuwa tabaraka wa ta'ala haqqun. Ya, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala hak, maha benar, yang tidak ada keraguan padanya, pada zatnya, pada sifatnya, dan pada perbuatannya. Wa asma'uhu wa sifatuhu haq, nama dan sifatnya hak, benar. Ya, wa af'aluhu wa aqwaluhu haq, perbuatan dan ucapannya juga hak, benar. Semua apa yang disampaikan oleh Allah, yang difirmankan dalam Al-Quran, adakah terdapat kebatilan ayyuhal ikhwah? Enggak. Ya, lihat Al-Quranul Karim berbicara 1400 tahun yang silam, banyak menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang hari ini dibuktikan oleh para ilmuwan. Ya, jadi para ilmuwan hari ini ayyuhal ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada mereka, sebenarnya wallahu taala alam untuk menegakkan hujjah kepada mereka. Ya, bahwa apa yang Allah kabarkan dan yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran hak, benar. Ya, semakin dibongkar oleh mereka, yaitu rahasia-rahasia ilmu pengetahuan, semakin menampakkan kebenaran apa yang Allah firmankan. Ya, baik. Wa akhbaruhu wa af'aluhu wa aqwaluhu haq, dan ucapannya, perbuatannya hak, ucapannya juga hak. Wa dinuhu wa syar'uhu haq, ya, agamanya dan syariatnya hak. Lihat agamanya, agama Islam, adakah kebatilan di dalamnya? Enggak ada.
Dari sisi mana saja kita lihat. Dari sisi salat, dari mana kebatilannya? Dari sisi zakat, dari mana kebatilannya? Ya, bahkan para ulama menyebutkan ayyuhal ikhwah bahwa zakat memiliki faedah yang luar biasa. Ya, dengan itu, ya, dengan ditunaikannya zakat akan terjadi keseimbangan, ya, di tengah-tengah masyarakat. Itu antara si kaya dengan si miskin. Ya, apabila terjadi keseimbangan maka yang akan terjadi apa? Keamanan. Si miskin tidak punya dendam kepada si kaya. Si miskin tidak mempunyai hasad kepada si kaya. Ya, sehingga amanlah hidupnya. Kaya aman dengan hartanya, si miskin pun aman dengan perutnya. Tidak ada masalah di antara mereka. Apabila ini timpang, tidak ditunaikan oleh mereka, yang akan terjadi sebaliknya. Ya, keseimbangan kehidupan di masyarakat akan berubah, akan berat sebelah. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang terjadi apa? Hasad, dengki. Ya, kemudian muncullah niat-niat buruk. Ya, muncullah pencuri, pencopet, maling, rampok, ya, begal dan yang sejenisnya, pembunuh berdarah dingin. Itu semuanya karena tidak terjadinya keseimbangan di antara muslim, antara yang kaya dengan yang miskin. Di antara faedah, nggak ada kebatilan padanya. Ya. Nah, kemudian syariatnya juga hak. Ya, syariat semua perintah dan larangannya hak, halal dan haramnya hak. Ya, setiap kali orang melihat itu diharamkan ini, padahal di dalam terdapat sejumlah hal-hal yang memudaratkan pada badan. Ya, tidak ada yang dia halalkan kecuali di dalamnya terdapat manfaat. Perintahnya penuh dengan manfaat, larangannya penuh dengan mudarat ayyuhal ikhwah. Wa akhbaruhu kulluha haq, dan semua berita-berita yang Allah beritakan dalam Al-Qur'an semua juga hak. Ya, berita apa yang Allah beritakan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, bagaimana dia menciptakan langit dan bumi, dan bagaimana apalagi, ya, kisah-kisah orang-orang terdahulu, bagaimana Allah menciptakan manusia pertama. Ya, bagaimana alam malaikat, bagaimana pula itu kisah Nuh dan kaumnya. Ya, kemudian Hud dengan kaumnya, Saleh dengan kaumnya. Ya, kemudian terus sampai Musa dan kaumnya, Isa dan kaumnya. Ya, diceritakan oleh Allah, semua beritanya hak, benar, tidak mengandung kebatilan. Ya, karena datang dari sumber pembuat, ya, pembuat sejarah tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pembuat sejarah. Ya, dia yang menakdirkan terjadinya sejarah demikian. Lalu dia ceritakan kepada umatnya sebagai pembelajaran bagi mereka, ibrah, nasihat dan lain sebagainya. Lalu dari mana datang kebatilannya? Ya, bahkan semua berita yang dinukil oleh manusia yang Al-Quran menyebutkannya, maka wajib dikembalikan kebenarannya dengan Al-Quranul Karim. Ya, wa wa'duhu haq, janjinya benar. Yang dia janjikan kepada kita benar. Ya, dia janjikan kepada orang mukmin yang beramal saleh, bahkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan keberkahan langit dan bumi. Hak, benar ayyuhal ikhwah. Ya, atau dia janjikan kepada orang mukmin dan beramal saleh bahwa dia la yastakhlifannakum kama stakhlafal ladzina min qablikum. Ya, yaitu Allah akan memberikan kepada kalian kerajaan atau kekuasaan sebagaimana Allah berikan kepada orang-orang terdahulu. Benar adanya ayyuhal ikhwah. Ya, antum lihat berapa lama Allah berikan kekuasaan kepada kaum muslimin di dunia ini, dari semenjak Nabi SAW hijrah ke Madinah sampai hari ini sudah lewat 1400 tahun yang silam. Berapa lama kaum muslimin berkuasa di dunia? Berapa lama kaum muslimin berkuasa di dunia? Yang kekuasaannya tidak tergoyahkan oleh siapapun, ditakuti oleh kafir manapun, Eropa menakutinya, Cina menakutinya. Berapa lama? 1300 tahun. Ya, inilah janji Allah. Allah tunaikan janjinya. Allah berikan kepada Nabi SAW bersabar 13 tahun di Mekah, maka dia diberikan kekuasaan di Madinah dan dia hidup di situ selama berapa tahun? 10. Dan kaum muslimin sudah mendapatkan ghanimah yang banyak. Ya, lalu Nabi SAW wafat. Ya, janji Allah tetap masih Allah tunaikan kepada mereka. Ya, yaitu kepada Abu Bakar selama 2 tahun.
Ya, siapa yang tidak mengenal Abu Bakar menaklukkan di masanya. Orang-orang kafir takluk tunduk di bawahnya. Ya, wafat Abu Bakar digantikan oleh Umar. 6 tahun pula dia berkuasa. Dan masa pemerintahannya luar biasa ayyuhal ikhwah. Ya, 2 negara adidaya tunduk di bawah kekuasaannya. Apa dia? Persia dengan Romawi. Ya, nggak berkutik mereka. Mereka harus yaitu adapun Persia roboh atau hancur sehancur-hancurnya. Adapun Romawi, maka yang berkuasa di negeri Syam itu dikuasai oleh kaum muslimin. Sampai akhirnya mereka lari ke daerah Konstantin atau Turki sekarang. Ya, baik. Lalu berkuasa Utsman, demikian juga. Ya, lalu berkuasa Ali, demikian juga. Lalu berkuasa Muawiyah bin Abi Sufyan, demikian juga. Ya, pada masa pemerintahan siapa? Bani Umayyah sekitar 90-an tahun. Ya, Allah jadikan negara tersebut menjadi adidaya di dunia, menggantikan Persia dan Romawi. Jangan untuk bercerita saat itu Amerika dan Rusia, nggak ada mereka waktu itu. Yang ada apa? Persia dengan Romawi. Ya, takluk tunduk hilang, dan mereka hanya bercokol di daerah apa tadi? Konstantin, ya, atau disebut dengan Konstantinopel di Turki sekarang. Ya, lalu setelah itu ayyuhal ikhwah, ya, berganti kekuasaan, digantikan oleh siapa? Bani Abbasiyah. Berkuasa berapa tahun? 5 atau sampai 600 tahun. Allah jadikan ayyuhal ikhwah di masa pemerintahannya raja-raja Eropa takluk di bawahnya. Raja siapa antum sebut? Richard. Itu takluk di bawah dia. Ya. Terus dan lain sebagainya. Kekuasaan terus dikembangkan. Islam sampai seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, bahwa agamanya akan tampak sampai dari timur sampai ke barat. Tampak agama Islam menyeluruh. Lalu yaitu berganti kekuasaan. Ya, sampai setelahnya berkuasalah yaitu Turki Utsmani. Diusir lagi Eropa apa namanya tadi? Diusir lagi orang-orang Romawi yang tadi
wa man fihin, ya anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta mulku